Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup 01 ingin mempresentasikan hasil final dari laporan praktikum yang dimana beranggotakan saya sendiri Istofa Hasna dengan NIM 2702471012. Yang kedua ada Fadlur Rahman Alamsyah 2702470994. Maritza Adinda Yusti dengan NIM 2702470464. Yang keempat ada Maya Ulpa 2702475566. Dan yang terakhir dengan Muhammad Faisal Mikroj 2702474714. Oke, masuk ke slide pertama. Pendahuluan. Perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif merupakan aspek krusial dalam industri manufaktur untuk menghadapi dinamika permintaan dan keterbatasan sumber daya yang ada. Melalui kegiatan praktikum ini, kami mempelajari berbagai metode analisis produksi, meliputi peramalan atau forecasting, perencanaan agregat atau aggregate planning, material recruitment planning atau MRP, master production schedule atau MPS, load seeding, hingga analisis kapabilitas. Seluruh metode tersebut diterapkan dalam studi kasus pembuatan sepeda pada perusahaan La Familia yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi operasional serta ketetapan dalam pengambilan keputusan produksi. Oke, next slide. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, terdapat identifikasi masalah di mana proses produksi sepeda di perusahaan La Familia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi permintaan pasar, keterbatasan kapasitas produksi, serta kebutuhan akan sistem perencanaan dan penjadwalan yang efisien. Permasalahan yang muncul meliputi tingkat akurasi dalam peramalan atau forecasting, optimalisasi ukuran load produksi atau load seizing, pengendalian persediaan atau inventory control, serta peningkatan efisiensi jadwal operasi guna menekan biaya dan mengurangi waktu tunggu produksi. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini mengkaji proses produksi sepeda pada perusahaan La Familia yang mengalami tantangan dalam melakukan peramalan permintaan, menentukan strategi perencanaan agregat yang optimal, serta menyusun jadwal produksi dan perencanaan kebutuhan material secara efisien guna mencegah terjadinya kelebihan biaya dan persediaan. Oke, masuk ke tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi dan studi masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini diantaranya: 1. Mengetahui metode forecasting yang tepat. 2. Mengetahui metode aggregate planning yang tepat. 3. Melakukan analisis assembly chart, produk struktur, dan BOM. Yang keempat, melakukan analisis MPS, master schedule, ATP, PAB, dan MRP. Yang keempat, melakukan load seizing. Dan yang terakhir, melakukan analisis Kanban, operation, scheduling, dan capabilities. Masuk ke dalam manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional produksi melalui penerapan metode analisis yang tepat seperti forecasting, MRP, dan operation scheduling sehingga proses produksi menjadi lebih terencana, tepat waktu, dan minim pemborosan. Yang kedua, menekan biaya produksi secara keseluruhan dengan mengoptimalkan perencanaan agregat, pengendalian persediaan, serta ukuran pemesanan komponen atau load seizing yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas perusahaan. Oke, next. Berikut akan ada penjelasan dari keenam metode ini. Yang pertama, forecasting. Yang kedua, aggregate planning. Yang ketiga, assembly chart, produk struktur, dan BOM. Yang keempat, MPS, master scheduling, ATP, PAB, dan MRP.
Yang kelima, load seizing. Yang keenam, Kanban, operation scheduling, dan capabilities. Oke, lanjut. Pertama, forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan permintaan di masa depan menggunakan data historis dan metode statistik. Dalam industri manufaktur, peramalan membantu merencanakan kapasitas pengadaan bahan dan efisiensi operasional. Metode forecasting terbagi menjadi dua, kuantitatif menggunakan data numerik seperti moving average, whole winter, dan time series decomposition. Kualitatif berdasarkan opini atau intuisi ahli. Hasil perhitungan kelompok kami untuk metode forecasting yang paling optimal adalah HOLS dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, aggregate planning. Aggregate planning adalah perencanaan produksi jangka menengah untuk penyeimbangan permintaan dan kapasitas dengan meminimalkan biaya. Strateginya biasa proaktif, mengatur permintaan, atau reaktif menyesuaikan kapasitas. Metode yang umum digunakan antara lain zero inventory plan, constant workforce plan, overtime plus subcontract, overtime plus loss of sales. Hasil perhitungan kelompok kami, metode aggregate planning yang paling optimal dan biaya termurah adalah zero inventory plan, sesuai dengan tabel berikut. Selanjutnya, assembly process. Bill of material atau BOM adalah daftar terstruktur yang memuat semua komponen, subkomponen, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk jadi. BOM sangat penting dalam merencanakan proses produksi karena menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan material pada sistem MRP. Assembly process adalah tahapan produksi di mana seluruh komponen dirakit menjadi produk akhir. Proses ini membutuhkan perencanaan yang akurat agar urutan kerja, waktu siklus, dan ketersediaan material dapat terkontrol. BOM berperan sebagai tahap utama dalam assembly proses karena menunjukkan struktur produk dari level tertinggi ke level terendah, menentukan urutan dan jumlah komponen yang harus dirakit, menjadi acuan utama dalam pembuatan diagram assembly dan struktur produk. Dengan kombinasi yang baik antara BOM dan assembly proses, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, menghindari kekurangan material, dan menjaga kualitas produk. Untuk assembly proses, dari data yang pada case study kami, kelompok kami dapat menyusun assembly chart dan product structure sebagai berikut. Selanjutnya, pembuatan Master Production Scheduling atau MPS. Master Production Scheduling adalah rencana produksi utama yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produk dibuat. MPS akan membantu merespon permintaan, menghindari backlog, menghitung ATP dan PAB, serta meningkatkan efisiensi melalui integrasi dengan sistem ERP. Tabel di bawah ini merupakan hasil dari perhitungan MPS yang telah kelompok kami buat. Next. Selanjutnya, pembuatan Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material berdasarkan MPS, BOM, dan data persediaan. MRP akan membantu memastikan ketersediaan bahan baku, menghindari kekurangan dan kelebihan stok, serta menyusun jadwal produksi dan pemesanan secara efisien. Dan ini adalah salah satu contoh perhitungan MRP yang telah kelompok kami buat. Ini untuk produk wheels. Next. Kemudian analisa lot sizing. Lot sizing adalah metode untuk menentukan jumlah optimal pemesanan atau produksi dalam satu periode guna menekan biaya persediaan dan pemesanan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode yang umum digunakan seperti Silver Mill Heuristic, Part Period Balancing, List Unit Cost, dan Wagner Within Algorithm. Pemilihan metode yang tepat akan membantu perusahaan dalam penghematan biaya, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, dan menjaga kelancaran proses produksi. Next. Berikut adalah salah satu contoh perhitungan lot sizing untuk part tire menggunakan metode Silver Mill Heuristic. Dan diperoleh total cost untuk pembuatan tire itu 300.000. Dan ini akan dilakukan untuk semua part dari produk La Familia. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait
inventory control subject to non-demand, di mana di sini menggunakan proses Kanban, di mana Kanban sendiri adalah sistem yang mengatur aliran produksi dan persediaan berdasarkan kebutuhan nyata. Dengan menggunakan kartu Kanban, proses produksi hanya berjalan saat dibutuhkan, sehingga mengurangi penumpukan barang dan meningkatkan efisiensi. Dalam laporan ini, Kanban diterapkan untuk mengatur pergerakan komponen sepeda Lapamilia berdasarkan permintaan, lead time, dan safety stock. Ini merupakan hasil perhitungan dari kelompok kami terkait dengan rumus Kanban untuk menentukan maksimum inventory dari tiap proses dan tiap sub-assembly-nya. Selanjutnya yaitu operation scheduling, di mana kita menggunakan mesin scheduling, yaitu menggunakan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith atau CDS yang dilakukan sebanyak 6 iterasi. Dari 6 iterasi didapatkan mesin scheduling yang paling optimal ya dengan urutan part hydraulic hose, caliper mount, bolt, brake pad, rotor, dan kaliper. Ini merupakan rincian iterasi optimal yang didapatkan dari kelompok kami. Selanjutnya, operation scheduling dari iterasi tersebut dapat disusun Gantt chart yang menghasilkan waktu proses satu finish good sebesar 38 menit dan idle time mesin sebesar 40 menit dengan rincian sebagai berikut. Oke, next. Baik, selanjutnya di operation scheduling. Pada bagian working scheduling kami juga menggunakan bantuan software Lingo, didapatkan working scheduling sebagai berikut. Next. Lanjut, La Familia Capabilities. Setelah dilakukan perhitungan operation scheduling, dapat dihitung La Familia Capabilities dengan memperhitungkan kemampuan produksi, waktu idle mesin, produksi, serta pola siklus pengulangan mesin produksi dari penyusunan Gantt chart dalam 1 hari kerja. Adapun untuk rincian perhitungannya adalah sebagai berikut. Next. Kesimpulan dari praktikum ini berhasil mengintegrasikan berbagai metode dalam perencanaan dan pengendalian produksi, seperti forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, dan load sizing. Metode time series decomposition terbukti paling akurat dalam peramalan. Strategi zero inventory plan memberikan hasil paling efisien dalam perencanaan agregat. Pada penyusunan MPS dan MRP, ditemukan kebutuhan untuk strategi tambahan karena kapasitas internal tidak cukup. Metode Wagner-Whedon memberikan performa terbaik dalam load sizing. Meskipun kompleks, secara keseluruhan pendekatannya sangat sistematis. Ini mendukung efisiensi biaya, kesiapan produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Saran, untuk meningkatkan efektivitas peramalan, perusahaan disarankan rutin mengevaluasi metode forecasting yang digunakan dan mempertimbangkan pendekatan hybrid atau machine learning. Dalam aggregate planning, metode zero inventory plan sebaiknya diterapkan lebih luas untuk efisiensi biaya. Didukung dengan sistem informasi dan kerjasama pemasok. Input data dalam MPS dan MRP harus selalu diperbarui atau diupdate untuk mencegah ketidaksesuaian rencana produksi. Penjadwal operasi dan kombinasi mesin perlu dievaluasi berkala, serta tenaga kerja dikelola secara fleksibel dengan bantuan tools optimal seperti Lingo, bantuan software, demi efisiensi dan produktivitas karyawan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.